Terima kasih Vivi, ya Ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Elsa Ibu. Alasannya kenapa? Alfa. Ibu ini saya dan Bella. Ya. Anu Des, hadir Ibu. Vivi, hadir Ibu. Berarti Vanessa yang tidak hadir Alfa kan? Iya Ibu, dengan ini. Oh ini juga Alfa? Iya Ibu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran di sini, Ibu ada satu speaking. Ibu minta kalian berdiri. Ibu tampilkan videonya, kita mengikuti video yang berdiri ya. Iya, karena kedua itu termasuk dalam materi atau zat. Nah, dari pertanyaan tadi siapa yang bisa menebak hari ini kita belajar tentang apa? Materi, Bu. Iya, hari ini kita akan belajar di bab 2 tentang bab 2 topik A itu materinya tentang materi makhluk apa itu? Hari ini kita belajar tentang apa? Materi makhluk apa itu? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian akan mengetahui apa itu konsep materi dan ciri-ciri materi. Di sini Ibu akan menampilkan media pembelajaran. Silakan kalian menyimak sebentar, Ibu akan tanya. Baik Ibu. Hari ini kita belajar mengenai pelajaran IPAS. Ada yang tahu kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi makhluk apa itu. Ayo kita simak penjelasan. Semangat belajar. Nah, dalam materi ini kita akan belajar dua hal penting. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu materi, dan yang kedua, kita juga akan belajar tentang apa saja ciri-ciri materi. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang apa itu materi. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang di sekitar kita. Artinya, semua hal yang bisa dilihat, disentuh, atau dirasakan melalui pada tingkat tertentu termasuk dalam materi. Nah, materi dapat berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri.
Selain itu, ada juga materi yang tidak hidup atau disebut benda mati. Misalnya buku, papan tulis, tanah, air, awan, dan langit. Jadi, semua yang ada di dunia ini, baik yang hidup maupun tidak, merupakan bagian dari materi. Nah, kamu pasti bingung kan, apa sih itu materi? Nah, kata lain dari materi yaitu zat. Oke. Nah, dalam hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu? Nah, ciri-ciri materi. Nah, anak-anak, ciri-ciri materi yang kedua yaitu satu, memiliki massa, dan yang kedua yaitu memiliki volume. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang massa. Nah, ciri-ciri materi yang pertama yaitu memiliki massa. Apa itu massa? Nah, massa adalah ukuran banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Kalau sebuah benda memiliki massa, berarti benda itu termasuk materi. Setiap benda bisa memiliki massa yang berbeda tergantung seberapa banyak zat yang ada di dalamnya. Contohnya, satu liter telur tentu massanya tidak sama dengan satu potong baju. Begitu juga antara botol plastik dan botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Walaupun bentuk dan fungsinya sama, massa mereka berbeda karena sumber zat penyusunnya tidak sama. Botol atau gelas yang terbuat dari kaca memiliki bentuk dan zat penyusun sehingga massanya lebih besar dibandingkan yang terbuat dari plastik. Yang berikut kita akan belajar tentang ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki volume. Nah, ada ciri-ciri materi yang kedua yaitu memiliki volume. Apa itu volume? Volume adalah ukuran jumlah mol yang ditempati suatu zat atau benda. Nah, satuan dasar untuk mengukur volume adalah meter kubik. Tetapi volume yang lebih kecil dapat diukur dalam sentimeter kubik. Dan cairan dapat diukur dalam liter atau mililiter. Nah, anak-anak, cara volume suatu zat diukur bergantung pada dapat kita lihat maupun tidak dapat kita lihat. Termasuk manusia dapat dikatakan materi karena keduanya memiliki massa dan bentuk material. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menentukan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi sebelum pembelajaran kita hari ini, belajar tentang materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat materi yang tadi tampilkan di depan, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah paham apa itu materi dan ciri-ciri materi? Sudah, Ibu. Kalau sudah paham, Ibu mau tanya apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan bermanfaat ruang di sisi kita. Ya. Nah, ciri-ciri materi itu ada dua tadi. Yang pertama memiliki berat atau massa. Ya, yang kedua menempati ruang atau volume. Ya, jadi materi itu adalah kata lain dan materi itu adalah zat. Nah, zat tersebut memiliki dua ciri-ciri yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, jika kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok karena Ine dan Vanessa tidak hadir, jadi membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama Vivi dan Sally, kelompok kedua Anudes, Maba dan Desi. Ibu akan menjelaskannya. Di sini di lembar awal itu ada nama, kelas, dan mata pelajaran. Silakan tulis nama kelompok kalian, kalian kelas 4 dan mata pelajaran IPA. Yang lembar kedua ada petunjuk belajar. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ini di luar kelas. Sebenarnya kita akan di lapangan dan di taman, tapi karena cuacanya sedang hujan, jadi Ibu sudah menyiapkan satu ruangan kosong di sebelah untuk kalian mengerjakan tugas ini. Yang di lembar ketiga itu ada pos. Dan lembar berikutnya itu ada pos 1, pos 2, dan pos 3. Nah, di pos-pos tersebut Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Kalian akan melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa benda-benda itu termasuk dalam materi. Dan
ada benda yang memiliki massa dan memiliki volume. Kalau begitu, kelompok 1 silakan berdiri. Ibu akan memimpin kalian ke ruangan yang sudah ibu siapkan. Kelompok 2 berdiri di belakangnya kelompok 1. Ayo Yosi, sabar ibu buka pintu ya. Silakan Sepri dan Vivi kelompok 1. Andre dan teman-temannya kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Nah, kita sudah sampai di pos 1. Silakan kalian buka LKPD tersebut. Ada misi yang harus kalian selesaikan. Di sini sudah ada alat dan bahan yang ibu siapkan. Ya, di sebelah lagi. Nah, di situ tertera apa yang alat dan bahan yang sudah ada di pos 1. Timbangan sederhana, batu, kapas, dan jejak. Ya, sudah ada di sini ya. Lembar berikut silakan kalian baca dan melakukan eksperimen. Ya, sebentar nanti ada di lembar kedua kalian akan mengisi jawabannya. Nomor 1, benda di sisi kiri ada apa? Dan benda di sisi kanan. Terus keadaan timbangan itu seperti apa? Batu dan jejak. Ya, kalau sudah selesai di pos 1, sekarang kalian pindah ke pos 2. Ayo silakan pos 2 di sini. Nah, di sini juga sudah ada alat dan bahan yang disiapkan. Silakan baca petunjuk. Di sini sudah ada gelas ukur, ada air dan ada batu. Volume air sebelum berapa mililiter? Ya. Silakan kalian ikuti selisihnya. Ya. Kalau sudah selesai di pos 2, sekarang kita pindah ke pos 3. 3 dari sini. Nah, pos 3 di sini sudah siapkan hanger, ada 2 balon dan ada benang. Kalian sudah baca petunjuknya? Nah, 2 balon ini, yang satu kalian akan mengisi udara, yang satu, iya. Dan setelah itu nanti kalian menggantungkannya, yang mengisi udara di sebelah kanan atau kiri, yang tidak terisi udara di sebelah kanan atau kiri. Bisa? Bisa Ibu. Begini Mas? Iya Pas. Silakan ikat.
Silakan bertaruh di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Kiri kanan. Di bawah Baik, terima kasih. Silakan kalian berdiri kembali di sini untuk kita kembali ke kelas untuk melanjutkan mengisi kesimpulan. Untuk satu, kalian kalau sudah menyelesaikan misi kalian di pos 1, 2, dan 3, sekarang kalian kembali ke kelas mendiskusikan kembali apa yang ada di LKPD karena di sebelah itu ada pertanyaan dan kesimpulan yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian berdua untuk menunggu kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sudah mengisi LKPD, silakan pindah ke pos 3 karena di pos 3 juga ada misi yang harus kalian selesaikan. Di situ sudah ada alat tambahan ya. Ini Bu. Iya. Silakan isi LKPD apa yang kalian amati ya. Sudah kalian mencoba menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan. Silakan isi. Sudah Ibu. Ya kalau sudah silakan berdiri di depan sini. Kalian akan kembali ke kelas mengikuti kelompok 1 untuk melanjutkan mengerjakan pertanyaan dan kesimpulan yang ada di LKPD tersebut. Ayo. Kelompok 1 tadi karena kalian masuk kelas duluan atau kalian sudah menjawab pertanyaan dan kesimpulan? Oh, masih sampai para kerjakan? Ya Ibu. Nanti jangan lupa kesimpulannya di belakang ya. Oh Ibu. Kelompok 2 sudah kerja? Sudah Ibu. Sudah Ibu, ini kesimpulan ini. Jangan lupa kesimpulan setiap pos. Iya Ibu. Nah ini kesimpulan dari pos 1, 2, dan 3. Yosi, buat apa Yosi? Berapa pegangan tulis dan nama? Sudah kelompok 1? Ini kesimpulan dari kesimpulan dari pos 1, 2, dan 3. Yosi sudah? Kelompok 1 sudah? Ini kesimpulan dari pos 1, 2, dan 3. Apa yang kalian temukan di pos 1, apa yang kalian temukan di pos 2, dan apa yang kalian temukan di pos 3. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kalau sudah, silakan kalian presentasi. Maju semua ya. Ya Ibu. Kelompok 2 setelah kelompok 1 presentasi, kalian juga maju ya. Ya Ibu. Silakan perhatikan kelompok 1. Baik, yang pertama di sini yang kami temukan pada pos 1, benda di sisi kiri yang kami taruh di timbangan yaitu batu, benda di sisi kanan yaitu kapas. Nah, ada di timbangan yaitu miring ke kiri karena batu lebih berat dari kapas. Kemudian yang kedua, benda di sisi kiri kami taruh batu dan benda di sisi kanan kami taruh jagung. Kemudian keadaan timbangan yaitu miring ke kiri.
Kemudian di pos 2 kami volume air sebelum ini volume air sebelum diisi batu yaitu 26 ml. Volume air sesudah diisi batu yaitu 27 ml. Jadi selisihnya itu 1 ml. Nah, di pos ketiga kami melakukan percobaan menimbang balon kosong dan balon berisi udara. Hasil pengamatannya yaitu miring ke kiri, di mana membuktikan bahwa udara memiliki massa dan menempati ruang. Jadi di sini ada pertanyaan yang tadi sudah kami jawab. Yang pertama itu apa yang terjadi pada timbangan ketika benda berbeda diletakkan pada dua sisi? Jawabannya itu miring ke benda yang lebih berat. Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang massa dari hasil pengamatanmu? Jawabannya itu menunjukkan banyaknya zat menyusun satu benda. Jadi kesimpulannya, dalam ketuan perhatikan keputusan masing-masing. Nah, dari setiap misi yang sudah kami lewati dapat disimpulkan bahwa di pos 1 berisi tentang berat benda, yang pos kedua tentang volume, dan pos ketiga tentang massa menempati ruang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 silakan maju. Lebih cepat. Silakan. Kenapa Andes? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Nah, karena kalian sudah mempresentasikannya dengan baik, sekarang ingin mengajak kalian untuk tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Nah, anak-anak, setelah penjelasan itu tadi di awal, terus kalian sudah melakukan eksperimen sederhana. Apakah kalian sudah lebih paham tentang apa itu materi? Sudah, Bu. Ya, materi juga memiliki dua ciri-ciri. Tadi kalian sudah melakukan eksperimen tentang memiliki massa dan memiliki volume. Nah, kalau begitu sebelum Ibu memberikan kalian kuis, karena Ibu ada kuis, nah kuis itu berhadiah. Siapa yang benar sebentar akan ambil hadiah di ruangannya itu. Tidak cukup. Oh, itu tidak bawa tas, jadi Ibu lupa hadiah itu di dalam tas ya. Nanti sebentar siapa yang benar, ikut Ibu ke ruangan. Bisa? Bisa ikut. Nah, sebelum kita ada dalam kuis, Ibu mengajak kalian berdiri, kita melakukan tepuk 1, 2, 3. Cici berdiri, maka share-nya Ibu. Nah, Ibu akan mencontohkannya. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool. Cool itu kalian bisa gaya apa saja ya. Begini bisa Ibu? Ya bisa. Begini? Bisa, yes. Nah, setelah itu nanti tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Bisa? Bisa Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, yes, ya, silakan duduk. Ibu akan tampilkan kuisnya di sini. Siapa yang cepat membaca soal dan dia mau menjawabnya, silakan angkat tangan ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak silakan lihat ke depan bawah. Isi. Nah, di sini sudah ada kuis. Siapa yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan dia mau menjawab, silakan angkat tangan ya. Ibu start. Yang dimaksud dengan materi adalah siapa yang menjawab? Ya, anu deh yang duluan, jawabannya apa? Yang dimaksud dengan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Kita kirim ya.
Soal nomor 2. Contoh materi hidup adalah? Shirley silakan. Hewan dan tumbuhan. Ya. Jawabannya betul atau salah? Soal nomor 3. Contoh materi tak hidup adalah? Saya bu. Oh, Shirley? Buku. Ya, betul. Masih ada 2 soal lagi. Soal yang keempat. Ciri utama materi adalah memiliki? Shirley silakan. Massa dan volume. Kenapa ada Shirley yang menjawab? Yang lain? Soal yang terakhir. Jika kamu mempunyai 2 botol berisi air dengan ukuran yang berbeda, maka Saya bu. silakan. Volume air berasal pada wadahnya. Ya. Wadahnya. Salah. Kita tidak memiliki volume. Salah dan sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Tadi siapa yang menjawab benar? Alines dan ya, Alines dan Shirley. Sebentar ikut ibu untuk ambil hadiah ya. Baik ibu. Terima kasih bu. Nah sebentar Alines dan Shirley ikut ibu untuk ambil hadiah kalian ya. Baik, Ibu. Nah anak-anak kita sudah selesai mengerjakan tugas. Kita sudah belajar tentang apa itu materi, ada ciri-ciri materi. Di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini kita telah belajar tentang materi. Nah materi, kata lain dari materi adalah Berat. Saat. Nah ciri-ciri dari materi memiliki Massa dan volume. ya seperti berat yang saya sebutkan itu termasuk dalam memiliki Massa. Kata lainnya biasa kita sebut dengan berat. Yang kedua memiliki volume. Volume. Ya, ciri-ciri materi yang kedua yaitu memiliki volume. Nah anak-anak terima kasih untuk partisipasi kalian kerjasama kalian dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD misi yang telah ada di pos 1, pos 2 dan pos 3. Di sini sebelum kita pulang ibu memberitahukan kalian bahwa minggu depan kita akan belajar di topik B. Silakan kalian lihat di buku materi apa yang ada pada topik B. Nanti ibu kirim materinya di grup untuk kalian belajar. Minggu depan masuk kita belajar bersama-sama di bagian topik B. Ya, topik B. Nanti tugasnya ibu kirimkan ke grup masing-masing orang tua atau ke grup kelas yang ada orang tua kalian. Nanti kasih tahu mama dan bapak untuk cek HP. Bilang kalau ibu Janet ada kirim tugas. Kalian jangan lupa mengerjakannya untuk kumpulnya minggu depan karena ibu akan periksa. Nah sebelum kita berdoa untuk pulang, ibu ada 1 lagu. Kita mau nyanyi bareng pulang atau kita tepu pulang? Ya, tepu pulang. Siapa yang ingat tepu pulang? Nah, kalau begitu berdiri ibu contohkan. Semua berdiri. Sini Bang ambil contohkan. Tepu pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, berdoa. Let's go. Bisa? Ingat. Ulang ya. Tepu pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, berdoa. Let's go. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Maka ya silakan mata bapak berdiri. Teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa. The Bluetooth device is ready to pair. Terima kasih Bapak sudah memimpin kita dalam doa pulang. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat pulang ke rumah ya, bukan singgah di teman. Siap, Ibu.